Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Video kali ini saya share mengenai teguran komunitas, yang mana kerap kali kita tidak merasa bahwa video tersebut tidak melanggar hak cipta bahkan re-upload. Perlu kita garis bawahi, bahwasanya ketentuan atau kebijakan YouTube tidak dapat kita pahami semua, atau bahkan kita sungkan untuk membaca dan menelaah akan maksud dan tujuannya, hingga berujung pada teguran channel. Tepat di atas layar mendapati tulisan, bahwa masa teguran Anda telah berakhir, Anda dapat membuat dan membagikan konten. Inilah alasan seminggu kebelakang saya tidak membuat video, karena merasa kebingungan akan teguran ini. Padahal sebelumnya, saya telah membuat beberapa list judul untuk dibuatkan konten. Terlihat pada notifikasi penting, bahwa banding Anda ditolak. Karena saya telah mengirim sebuah permohonan untuk pemulihan video, namun hal itu ditolak, saya mengirimkan banding atas teguran tersebut dengan kata-kata baik dan sopan. Namun keputusan tidak dapat diurungkan. Mungkin video yang terkena teguran ini begitu fatal untuk dipublikasikan di YouTube. Maka saya mengambil keputusan, untuk menghapus video yang terkena teguran tersebut. Namun malah diberikan sanksi dengan teguran video kedua yang berjudul cara download video. Dari teguran ini saya sangat terpukul karena baru pertama kali, mendapati dua teguran video sekaligus. Pada bila ini, terlihat pula ada tulisan pelanggaran channel, terdapat angka 1, menandakan bahwa satu video terakhir yang belum saya hapus. Di sini terdapat tulisan bahwa teguran pedoman komunitas, video yang telah berusia 2 bulan ini mendapat teguran pada tanggal 17 Juli tahun 2022. Dengan judul cara download musik YouTube ke MP3. Di sini terlihat bahwa banding Anda ditolak, begitupun dengan video kedua dengan judul cara download video YouTube ke galeri tanpa aplikasi. Hal yang sama, banding pun ditolak. Saya hanya sekali mengajukan banding. Ini baru pertama kalinya saya mendapat teguran, karena baru kali ini aktif di YouTube, dengan kata lain YouTuber pemula. Bagi Anda yang bertanya-tanya apakah kesalahan video atau alasan kuat yang menjadi teguran ini. Sampai saat ini saya belum menemukan secara rinci dan gamblang alasannya, tapi saya mendapat kesimpulan bahwa video yang mendapat teguran ini karena mengajarkan cara download. Yang artinya mengajarkan cara, untuk mengambil video yang berada di YouTube. Dan lagi pula sebelum saya membuat video ini, telah banyak video-video sebelumnya dibuat. Bahkan channel-channel yang telah dimonetisasi. Bukan maksud iri atas apa yang terjadi. Namun tidak ada kejelasan yang pasti apa penyebabnya. Dan menurut para ahli YouTuber hal ini biasa terjadi pada channel. Tapi, bagi saya ini bukan hal biasa, karena bila mendapat 3 kali teguran channel akan berdampak pada penghapusan channel dan channel lain yang terdapat pada satu email. Di sini saya mendapat pelajaran bahwa ada baiknya kita riset terlebih dahulu sebelum membuat konten. Untuk tidak asal membuat konten, walau cara dan trik, kita bisa dan kuasai, tapi tidak memperhatikan sebuah aturan atau ketentuan. Satu hal yang membuat saya tertarik bahwa ada pula ketentuan pedoman komunitas, mungkin YouTube melindungi hak cipta para kreator, agar konten tidak dimiliki oleh yang bukan haknya. Sebuah kejelasan dari keputusan peneguran ini, tidak terdapat bahwa video saya melanggar hak cipta. Karena tidak satupun saya mengambil dari video milik channel lain. Untuk thumbnail saya ambil dari web penyedia bebas hak cipta. Untuk narasi suara saya gunakan milik CapCut. Tidak pula konten berisi pelecehan atau konten dewasa, tidak pula mengandung kekerasan, tidak pula mengandung ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang tidak diperkenankan dan dilarang oleh YouTube. Peringatan dan teguran ini bermula saat saya membuka aplikasi YouTube Studio. Bukan pada browser, sehingga tidak mendapati informasi rincian seperti tadi dari apa yang terjadi. Dapat kita mengamati, bila channel ini masih ada dan terus berkembang berarti lolos dalam menanamkan kebijakan pada setiap konten. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya bila suatu saat channel ini sudah tidak ada. Yang berarti tidak lolos dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan YouTube. Karena apapun yang ada pada konten channel ini tidak membuat orang untuk jahat, tapi untuk mengedukasi dan berbagi atau sharing. Demikian video ini saya buat, semoga bisa menanamkan apa yang telah menjadi ketentuan YouTube dalam membuat konten. Thanks to everyone for watching this videos. Don't forget like, don't forget share, don't forget subscribe.